Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, hari ini berjumpa kembali dengan Bu Ocha untuk mempelajari matematika. Kita akan membahas perkalian dan pembagian pecahan. Sebelum kita memulai pembelajaran, yuk berdoa terlebih dahulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dengan perkalian pecahan. Ayo perhatikan contoh berikut ini. Untuk meracik suatu ramuan obat, seorang apoteker menuang setengah liter cairan X setiap 1 jam selama 5 jam. Berapa liter kandungan cairan X dalam ramuan obat tersebut? Permasalahan tersebut memiliki bentuk matematika yaitu setengah kali 5. Dengan menggunakan bantuan garis bilangan, kita mulai dari titik 0 bergerak ke kanan sebanyak setengah yang dilakukan sebanyak 5 kali. Maka didapatkan bahwa setengah kali 5 sama dengan 2,5 atau 5/2. Jadi banyak kandungan cairan X dalam ramuan obat tersebut adalah 2,5 liter. Contoh yang kedua, seorang apoteker ingin mengambil setengah dari cairan X yang ada di dalam botol. Jika banyak cairan dalam botol adalah 4/5 bagian, tentukan banyak cairan yang diambil oleh apoteker tersebut. Bentuk permasalahan tersebut dapat diubah menjadi setengah bagian dari 4/5 cairan Y dalam botol. Sehingga bentuk matematikanya adalah setengah kali 4/5. Untuk memahami perkalian dua bilangan pecahan agak sulit jika menggunakan garis bilangan. Maka kita bisa menggunakan pita bilangan untuk mengilustrasikan perkalian dua pecahan tersebut. Gambar arsiran biru mewakili 4 dari 5 bagian. Gambar arsiran kuning mewakili 1 dari 2 bagian. Selanjutnya 4/5 kali 1/2, maka arsiran biru kita jadikan 1 dengan arsiran kuning. Perhatikan daerah yang dikenai arsiran biru dan arsiran kuning. Daerah yang terkena arsiran biru dan kuning adalah 4 dari 10 bagian yang sama, atau bisa kita tulis dengan 4/10. Jadi 4/5 kali 1/2 sama dengan 4/10. Selanjutnya adalah pembagian pecahan. Poin yang pertama adalah pembagian bilangan pecahan oleh bilangan bulat. Jika A per B adalah bilangan pecahan dengan C adalah bilangan bulat, maka A per B dibagi C sama dengan A per B kali C. Ayo perhatikan contoh dari poin yang pertama. Seorang apoteker mempunyai 1/3 gelas cairan kimia. Jika cairan tersebut akan dibagi menjadi 2 gelas secara merata, maka masing-masing gelas terisi berapa bagian? Nah, ini adalah ilustrasi dari contoh tersebut. Awalnya 1/3 gelas yang dibagi menjadi 2 gelas yang sama banyak. Dari ilustrasi tersebut terlihat bahwa masing-masing gelas terisi 1/6 bagian. Sehingga 1/3 dibagi 2 sama dengan 1/3 kali 2 atau 1/6. Poin yang kedua adalah pembagian bilangan pecahan oleh bilangan pecahan yang penyebutnya sama. Misalnya A per C dan B per C dengan B yang tidak boleh sama dengan 0. Maka A per C dibagi B per C sama dengan A per B.
Ayo perhatikan contoh untuk poin yang kedua. 6/7 meter kayu papan akan dipotong-potong menjadi masing-masing 2/7 meter. Ada berapa bagian kayu yang dihasilkan? Soal tersebut dapat diilustrasikan menjadi gambar berikut ini. Dari ilustrasi tersebut dapat dilihat bahwa 6/7 meter kayu papan dapat dipotong menjadi 3 potongan yang masing-masing memiliki panjang 2/7 meter. Dapat ditulis bahwa 6/7 dibagi 2/7 sama dengan 6/2 atau 3 potong. Poin yang ketiga adalah pembagian bilangan bulat oleh bilangan pecahan. Untuk membagi bilangan bulat dengan bilangan pecahan, kita dapat mengubah bilangan bulat tersebut menjadi pecahan senilai dengan penyebutnya sama dengan bilangan pecahan pembagi. Misalnya, bilangan pecahannya adalah A/B dan bilangan bulatnya adalah C. A-nya tidak boleh sama dengan 0. Maka jika C dibagi A/B, dapat kita ubah C-nya menjadi B kali C/B dibagi A/B sama dengan B kali C/A. Ayo perhatikan contoh berikut untuk poin yang ketiga. Seorang apoteker ingin membagi 1 gelas cairan kimia menjadi masing-masing 1/3 gelas. Ada berapa bagian yang didapatkan? Contoh tersebut dapat diilustrasikan sebagai gambar berikut ini. Terlihat bahwa 1 gelas cairan kimia dapat dibagi menjadi 3 bagian yang masing-masing berisi 1/3 gelas. Sehingga dapat ditulis 1 dibagi 1/3 sama dengan 3. Poin yang keempat adalah pembagian bilangan pecahan oleh bilangan pecahan dengan penyebut yang berbeda. Untuk membagi bilangan pecahan dengan bilangan pecahan, kita dapat mengubah kedua bilangan pecahan tersebut menjadi pecahan yang senilai dengan penyebut yang sama. Misalnya, ada 2 pecahan A/B dan C/D, dengan C tidak boleh sama dengan 0. Maka A/B dibagi C/D, karena penyebutnya tidak sama, maka penyebutnya kita samakan yaitu B kali D, sehingga hasilnya menjadi A kali D per B kali C. Ayo perhatikan contoh berikut untuk poin yang keempat. Bagaimana kalau 1/3 gelas cairan kimia dibagi menjadi bagian-bagian yang terdiri dari masing-masing 1/6 gelas? Perhatikan ilustrasi berikut ini. Awalnya 1/3 gelas dibagi menjadi beberapa gelas yang masing-masing terdiri dari 1/6 gelas. Maka 1/3 gelas cairan kimia dapat dibagi menjadi 2 bagian yang masing-masing berisi 1/6 gelas. Sehingga dapat ditulis 1/3 dibagi 1/6 sama dengan 1 kali 6 per 3 kali 1. Hasilnya adalah 6/3 yang dapat kita sederhanakan menjadi 2. Agar kamu semakin paham, ayo kerjakan tugas berikut di buku tulismu ya. Jika ada yang belum paham, jangan malu untuk bertanya ke Bu Ocha. Cukup sekian untuk pertemuan kita hari ini. Semoga yang kita pelajari dapat bermanfaat. Sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya. Bu Ocha akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.